karo nyambi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kepada rekan-rekan semuanya, anggota MGMP IPS, MTS, Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan kegiatan MGMP untuk MTS Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, dan ini merupakan sesi yang kedua setelah kemarin pada tanggal 23 Juli 2020 kita melaksanakan secara tatap muka, dan pada kesempatan kali ini kita melaksanakan MGMP dalam jaringan ya, dalam jaringan. Semoga nanti pelaksanaannya bisa lancar dan kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat untuk pengembangan kita di dunia pendidikan, di lembaga pendidikan madrasah, supaya kita itu bisa mampu beradaptasi di masa pandemi ini. Karena bagaimanapun juga yang namanya pembelajaran itu harus tetap berjalan dalam situasi apapun, itu memang harus berjalan. Sehingga melalui MGMP IPS ini, mari kita saling berbagi supaya pembelajaran tetap jalan dan mampu meningkatkan segala potensi kita, daya upaya kita, supaya madrasah bisa lebih. Melalui MGMP ini, semoga bisa kita sejajar bahkan melebihi daripada MGMP lainnya. Dan pada MGMP daring ini, MGMP IPS daring ini, nanti susunan acaranya terdiri dari pembukaan, yang kedua sambutan daripada ketua, kemudian nanti acara inti. Oke, setelah acara inti nanti baru penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari pertemuan MGMP IPS dalam pelatihan pembelajaran yang efektif di tengah pandemi COVID-19 ini kita buka bersama dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua kalinya, yaitu acara sambutan, dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Ketua MGMP IPS MTS Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, kepada Bapak Anwar Ma'arif. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada beliau. Monggo, Pak Anwar, suaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Shadaqallahul azim. Teman-temanku MGMP IPS MTS Negeri dan Swasta Kabupaten Banjarnegara, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya diberikan kenikmatan sama Allah yang terkadang nikmat itu kita lupakan dan abaikan, yakni keselamatan sehingga bisa bermuwajahah, bertatap muka meskipun pada masa pandemi, pada jarak yang jauh, tapi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi inilah, maka kita sebagai guru dapat memanfaatkan itu untuk kegiatan yang memberikan manfaat dan kebermanfaatan untuk kita semua. Alhamdulillah pula saya ucapkan Pak Subur atas kesempatannya, meskipun maaf kami belum fit, lagi nggak enak badan, tapi tadi ternyata ketika saya membuka video yang ditayangkan oleh teman kita, Pak Anto, itu luar biasa, sehingga seperti seorang profesor, sehingga saya langsung bergegas untuk mengambil seragam dan ikut
untuk membuka acara ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa guru sebagai orang yang berperan di dalam dunia pendidikan itu yang pertama perlu kita memberikan ada sesuatu yang kita berikan kepada murid-murid kita untuk melangsungkan generasi mendatang. Sudah sangat tidak layak sebagai seorang guru ketika tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau berusaha, ketika tidak pernah mau bekerja keras. Saya lanjutkan. Ketika tidak mau bekerja keras untuk memberikan apa yang terbaik bagi murid-murid kita ke depan. Kenapa? Karena beda generasi, maka beda pula hal yang perlu dipersiapkan kepada anak-anak didik kita. Selagi sebagai guru, maka kita harus senantiasa belajar, senantiasa update, senantiasa selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada murid-murid kita, seperti halnya yang diterapkan di negara-negara maju, bahwa melalui pendidikan atau institusi pendidikan itulah maka murid-murid atau melahirkan seorang murid-murid yang luar biasa dan hebat. Murid yang hebat akan lahir dari guru yang hebat, yang mau berusaha, yang tidak pernah pantang menyerah, kemudian juga senantiasa untuk belajar, memberikan yang terbaik, sehingga anak-anak kita ke depan menjadi generasi yang siap untuk menghadapi berbagai tantangan, berbagai era, sehingga pendidikan ini digunakan untuk mempersiapkan generasi tidak hanya untuk mendidik anak belajar memperoleh nilai tinggi, akan tapi mempersiapkan secara mental, mempersiapkan secara keilmuan dan dasar atau life skill, keahlian yang kelak dapat memberikan mereka kesiapan untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Saya kira tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, marilah menjadi guru-guru penggerak di madrasah, baik negeri maupun swasta. Buktikan bahwa melalui pendidikan inilah bangsa ini menjadi atau bisa dirubah menjadi lebih baik. Karena kita sadari bersama, pelajaran yang kita ampu adalah IPS merupakan ilmu pengetahuan sosial yang secara dinamis terus berkembang, terus memberikan perubahan dan bekal yang harus dipersiapkan kita ke generasi berikutnya. Seperti halnya yang telah kita alami bersama bahwa negara kita sebenarnya adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Tetapi pada kenyataannya ternyata negara kita ini merupakan negara yang secara ekonomi terjajah oleh bangsa Barat. Kenapa? Karena negara yang kaya tidak cukup tanpa didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan bagus. Melalui pendidikan inilah kita yakin bahwa bangsa ini bisa berubah menjadi bangsa yang lebih baik. Kemudian anak-anak kita kelak akan senantiasa siap untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Tanpa kerja keras kita, tanpa kita menjadi guru yang terbaik, maka mustahil itu akan tercapai. Sehingga marilah kita senantiasa terus menjadi guru-guru yang didambakan kehadirannya oleh murid-murid kita. Jangan sampai terkesan guru IPS itu guru yang menyebalkan, guru yang kehadirannya tidak diinginkan oleh murid-murid kita. Saya kira itu saja, Pak Subur dan teman-teman semua. Selamat melaksanakan kegiatan ini. Semoga bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Nasru minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Anwar yang bisa menyempatkan waktunya di room ini, karena beliau lagi sakit ya. Kita doakan semoga sehat, amin, amin, semangat, amin, dan mampu membawa madrasah lebih baik lagi, khususnya di MGMP IPS ini. Terima kasih. Amin, amin, amin. Oke. Terima kasih. Oke, waktu selanjutnya yaitu acara selanjutnya yaitu acara inti. Dalam hal ini akan disampaikan oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ahli dalam IT, ya, ahli dalam IT, dan ahli juga dalam edit video.
bahkan pernah mengikuti pelatihan pembuatan film tingkat nasional. Kita sambut secara bersama pada Pak Anto untuk menyampaikan materi terkait dengan media pembelajaran efektif di tengah pandemi melalui pembuatan video maupun pengambilan video dan sebagainya. Waktu sepenuhnya saya serahkan pada Pak Anto. Monggo Pak Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru IPS MTS Kabupaten Banjarnegara yang berbahagia, yang saya hormati, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta melimpahkan rahmatnya dan nikmatnya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertatap muka walaupun melalui daring, tapi tidak menjadikan kita untuk tidak tetap berbagi ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh host, moderator Pak Wahyudi. Untuk kesempatan ini sebenarnya perlu saya ralat sedikit ya, ada beberapa yang perlu saya ralat. Sebenarnya saya itu bukan ahli ya Pak, mohon maaf. Saya cuma praktisi latihan karena dari YouTube gitu ya paling banyak. Jadi tadi saya contohkan untuk tugas yang terakhir kepada Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Tugas yang masih diingat waktu kita di ayam geprek PGRI ya Pak Subur ya? Ya. Iya, itu membuat namanya storyboard. Storyboard itu diibaratkan kita sebagai guru, kita punya namanya silabus. Kemudian silabus itu yang halaman paling bawah itu yaitu disebut sebagai, mohon maaf, silabus itu sebagai sinopsis. Sinopsis itu gambaran dasar yang akan kita buat, ya. Kemudian setelah kita mempunyai silabus, kita buat lagi namanya prota, program tahunan. Setelah tahunan, baru kita jabarkan di tiap semester. Setelah semester, ya, program materi yang akan kita sampaikan itu kita buat RPP. Lah, inilah fungsi dari storyboard adalah RPP. Storyboard adalah RPP yang digunakan untuk dasar untuk membuat pembelajaran atau membuat film. Jadi Bapak Ibu yang sudah download, di bawah storyboard itu ada sinopsis gambarannya. Itu contoh saja. Tapi sebelumnya sebentar. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum membahas storyboard, saya akan sedikit, ya. Oh, ini sudah ditampilkan ya storyboardnya ya. Iya, betul. Ini adalah storyboard. Jadi, Pak Yudi, tolong yang paling bawah dibuka dulu ya, paling bawah, halaman paling bawah. Halaman paling bawah. Halaman paling bawah. Ya. Ya, ini sinopsis Bapak Ibu. Jadi sebelum membuat storyboard, Bapak Ibu guru punya apa sih yang akan diceritakan dalam video yang akan dibuat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sinopsis video pembelajaran mengenai globalisasi. Jadi globalisasi apa yang akan saya jelaskan di sini? Oh, berarti saya akan memancing siswa, menstimulus dengan gambar, cerita, ya. Kemudian yang B, mereview pengertian globalisasi. Ini etok-etok mene dulu pernah membahas globalisasi. Pada kesempatan video ini akan membahas mengenai fenomena dan dampak positif dan negatif. Bapak Ibu yang hormati, ini adalah sinopsis. Yang pertama saya akan memancing siswa, yang kedua mereview pengertian globalisasi, yang C yaitu kembali pengertian globalisasi, menjelaskan kembali globalisasi, setelah itu menjelaskan fenomena globalisasi. E menjelaskan dampak positif dan negatif globalisasi. Yang terakhir evaluasi. Ini adalah sinopsis dasar ya untuk mengerjakan
storyboard. Setelah ini dibuat, baru Bapak Ibu bisa melihat halaman yang paling atas. Mohon maaf Pak Super Wahyudi, naik ke atas. Nah, ini namanya sinopsis storyboard. Di sini ada kolom nomor, deskripsi, visualisasi video, narasi, waktu, lokasi, dan suara latar. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama adalah pembukaan. Berarti untuk membuat video agar lebih menarik, biasanya ada pembukaan. Mohon maaf Bapak Ibu, ini saya tidak menunjukkan foto, video saya, kemudian materi beberapa dan lain-lain. Ini cuma contoh saja ya. Jadi ini tidak ideal. Ini tidak ideal. Yang ideal nanti ada foto, ada videonya Bapak Ibu, memperkenalkan diri, kemudian materi yang akan dipelajari, tujuan pembelajaran. Ini cuma biar cepat saja ya Bapak Ibu. Kemarin saya buat ngejar waktu untuk presentasi hari ini, jadi saya buat yang sederhana tanpa melalui proses perekaman video. Kemudian visualisasi video, itu video opening. Kemudian narasinya yaitu menampilkan judul globalisasi. Selanjutnya waktu itu ada 10 petik, itu artinya 10 detik. Kemudian lokasi saya tidak isikan. Kemudian suara latar yaitu diisi dengan opening rhyme. Jadi suara opening Bapak Ibu bisa mendownload di video. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, untuk berapa detik berikutnya yaitu anak diberi stimulus untuk mengenai apa yang saya akan jelaskan. Yaitu yang pertama, gambar mengenai stimulus pembelajaran globalisasi, gambar orang telepon, gambar orang sedang vikon, kemudian gambar toko online, Tokopedia, ada Shopee, ada Blibli, Amazon, kemudian gambar berita online, CNN, dan lain-lain. Kemudian video pesawat take off, naik ya. Kemudian Bapak Ibu, di sini mulai ditulis apa? Kata-kata apa yang akan disampaikan oleh saya, maka dituliskan pada bagian sebelah kanannya, ya, pada narasi. Pernahkah kalian berkomunikasi dengan orang lain yang sedang berada di luar kota? Pernahkah kalian berada? Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi narasi tulisan ini nanti yang akan dibacakan oleh Bapak Ibu guru yang waktu rekam. Jadi saya tidak menggunakan video, cuma saya menggunakan HP, merekam sendiri pakai ini ya Bapak Ibu. Saya menggunakan HP karena HP ini lebih bagus suaranya daripada menggunakan mic ini. Biasanya saya menggunakan mic ini, tapi secara saya teliti ternyata HP ini suaranya lebih bagus. Dengan catatan, merekam ini Bapak Ibu jangan disimpan atau mohon maaf, kalau bisa jangan dikompres melalui WA, tapi langsung dikirim di Google Drive, kemudian kita upload di Google Drive, kita edit. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, inilah adalah contoh-contoh mengenai storyboard. Saya kira Bapak Ibu, kalau sudah membuat storyboard, kalau mau membuat rekaman, kalau membuat video pembelajaran, maka akan mudah, lebih mudah daripada Bapak Ibu asal sudah disiapkan tanpa catatan, tanpa tulisan, langsung rekaman, kesulitan. Apa gambar yang akan disisipkan, video apa yang akan disisipkan, kemudian tulisan apa yang akan disisipkan, itu semakin sulit. Apalagi nanti kalau proses editing, nanti kesulitan lagi Bapak Ibu kalau tanpa melalui storyboard. Jadi storyboard ini adalah RPP-nya Bapak Ibu untuk melakukan pembelajaran di kelas. Tetapi kalau storyboard di sini, Bapak Ibu akan memandu Bapak Ibu untuk melakukan perekaman, kemudian narasi yang akan disampaikan, kata-katanya, kemudian waktu pengeditan, ini lebih mudah. Jadi memperkirakan, oh ya ini 10 detik, oh ini 30 detik. Kalaupun misalkan terjadi kurang ataupun menambah waktu, itu akan lebih mudah dibandingkan tanpa melalui storyboard. Itulah pentingnya mengapa Bapak Ibu harus buat storyboard. Ibaratnya kalau mau mengajar yaitu kita harus mempunyai RPP.
Tapi kalau sudah profesional tidak melalui storyboard, ya mungkin bisa. Tapi kalau waktu lebih dari 5 menit atau mungkin 10 menit, akan kesulitan sekali dalam pengeditan. Saya kira sulit sekali untuk melakukan pengeditan yang sempurna. Termasuk video saya saja, itu kan waktu 1 sampai 4 menit bisa optimal. Tetapi kalau sudah lebih dari mohon maaf lebih dari 4 menit sudah terlalu capek, jadi terlalu sulit untuk mengerjakan video pembelajaran yang menarik ataupun yang bisa menyampaikan informasi, menjadikan anak itu suka dengan tampilan video yang kita buat. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, jadi untuk pembuatan video tadi yang saya contohkan, mohon maaf, tidak melalui perekaman video menggunakan HP, mohon maaf, itu contoh, saya hanya melakukan download video di YouTube, kemudian kita download background suara, ya, Bapak Ibu tinggal pilih, kemudian mengambil gambar untuk menyisipkan, untuk meyakinkan contohnya, mencontohkan misalkan tadi saya mencontohkan yaitu di situ ada gambar misalkan ya telegraf. Loh, telegraf kayak apa? Kalau cuma sekedar menjelaskan telegraf tanpa mengetahui gambar itu seperti apa? Kalau ada disisipkan gambar, kemudian mengetahui handphone jadul zaman dulu ternyata seperti itu. Kemudian setelah mengetahui teknologi yang terbaru yaitu dengan adanya gawe smartphone, kita tahu oh ternyata perkembangan teknologi informasi ternyata melalui proses gitu ya. Sampai mungkin Bapak Ibu untuk meyakinkan lagi, misalkan kalau setiap gambar di situ saya mencari-cari untuk transaksi online misalkan menggunakan Shopee atau menggunakan Amazon. Kemudian saya kesulitan, jadi terlalu itu, jadi saya hanya menunjukkan gambar-gambar saja. Tapi lebih bagus Bapak Ibu menggunakan visualisasi dengan video. Memang itu jadi Bapak Ibu bisa dibantukan menggunakan video-video yang sudah disediakan di YouTube. Bapak Ibu tinggal download, kemudian kita nanti sisipkan pada waktu pengeditan. Kemudian gambar, suara, kemudian sudah yang berikutnya background. Background Bapak Ibu bisa memilih suara yang kira-kira bisa menjadikan video ini menarik seperti apa. Dan nanti dalam pengeditan juga nanti ada tekniknya ya, ada suara. Misalkan saya ini suaranya lagi tampil misalkan. Pernahkah kita berkomunikasi dengan orang lain yang sedang berada di luar kota? Kalau kita suaranya sedang naik, maka backsound-nya diturunkan. Ya. Nah, seperti itu nanti itu teknik dalam pengeditan. Jadi ini adalah contoh storyboard, kemudian contoh videonya sudah saya share, itu adalah cara pembuatan video pembelajaran menggunakan panduan dari storyboard yang sudah saya share. Nanti Bapak Ibu kalau bisa, kalau membuat video pembelajaran, menggunakan storyboard dulu. Kalau untuk mempermudah pekerjaan pengeditan dan untuk pembuatan, misalkan apa yang harus saya sisipkan, gambar, video, atau suara, atau dan lain-lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini evaluasi dari pertemuan kemarin. Pada kesempatan ini, saya juga akan sedikit menjelaskan mengenai apa-apa saja langkah-langkah peralatan untuk pembuatan video pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, sambil menunggu presentasi PowerPoint yang sederhana yang saya buat, mohon maaf, ini karena waktunya pepetan, jadi saya hanya bisa membuat presentasi yang sederhana, mungkin tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu semuanya. Next, pembuatan video pembelajaran. Next, peralatan sederhana yang diperlukan ketika Bapak Ibu akan membuat video. Peralatannya apa saja sih? Ini yang idealis ya Bu, Bapak, mohon maaf, ini yang ideal. Kalau tadi saya yang membuat, itu tidak ideal. Karena apa? Tidak menampilkan gurunya, kemudian hanya copy paste video yang ada di YouTube. Ya sih,
ala kadarnya. Tapi kalau yang idealnya sih memang harus kita rekaman sendiri ya. Kita lihat apa saja kebutuhannya. Yang pertama kamera atau HP. Ini wajib harus bisa, harus ada Bapak Ibu. Next. Idealnya Bapak Ibu kita menggunakan kamera DSLR. Profesional menggunakan DSLR. Jadi kamera ini yang DSLR ini ya, digital, ini memang kalau disarankan untuk kalau pembuatan film memang DSLR, tapi kalau sekedar untuk video pembelajaran saya kira tidak, ya smartphone seperti ini saja sudah cukup lah, lebih dari cukup saya kira lah untuk. Jadi saya tidak menyarankan untuk itu. Kemudian tripod yang kedua. Ini wajib Bapak Ibu diusahakan harus ada alat ini Bapak Ibu. Karena apa? Tripod ini adalah alat yang untuk menahan kamera agar tenang. Jadi kalau seperti ini misalkan saya menggunakan dalam Zoom ini menggunakan PC. Jadi kalau kameranya sudah tenang, ini tidak goyang. Tetapi kalau misalkan menggunakan tangan, lihat Bapak Ibu videonya, maka video akan bergoyang-goyang. Inilah fungsi tripod Bapak Ibu. Kemudian ini diusahakan ada ya tripod. Kalau tidak ada pun bisa diganti dengan alat lah, misalkan bangku, meja ataupun yang lain yang fungsinya sama untuk menjadikan HP itu tenang, tidak bergoyang-goyang. Next. Lighting lampu pencahayaan. Ini penting Bapak Ibu. Ini kalau dalam pengambilan video atau gambar, pencahayaan itu penting. Apalagi kalau pengambilan gambar itu dilakukan waktu malam, kalau tidak dalam ruangan yang kekurangan cahaya. Itu penting sekali. Misalkan kalau dalam pembuatan video, misalkan film atau lain-lain, biasanya menggunakan lampu-lampu seperti ini, Bapak. Next. Ini idealnya lampunya seperti ini, ya. Tapi kepeksa sekali tidak ada menggunakan lampu seperti ini, nggak apa-apa. Yang penting wajah kita tersorot. Daripada tidak sama sekali gelap, kalau gelap, efek noise-nya kita nanti akan berintik seperti itu. Ya, diusahakan harus ada pencahayaan. Kalau cahaya yang paling bagus dalam pengambilan gambar atau video adalah cahaya matahari. Tetapi perlu diingat Bapak Ibu, pencahayaan paling bagus pengambilan gambar itu di antara jam 8 sampai jam 10. Itu pencahayaan yang soft sekali. Tapi kalau di atas jam 10, jam 11, kalau di luar itu terlalu over. Terlalu matahari terlalu banyak, jadi kemungkinan perlu adanya alat namanya untuk menurunkan kualitas cahaya. Nanti kalau jam 4 itu sudah bagus lagi, jam 3 sampai jam 4 itu bagus, cahayanya sudah soft, sudah normal. Tetapi kalau sudah malam berarti harus perlu namanya pencahayaan, yaitu lampu. Next, mikrofon. Ini perekam. Bapak Ibu kalau memperhatikan video saya, itu kalau merekam itu ada suara. Inilah kelebihan dari handphone. Jadi dia sensor suaranya bagus banget. Jadi suara kecil pun masuk. Tetapi kalau misalkan menggunakan mic ini kadang-kadang tidak sensitif. Apalagi kalau misalkan tanpa mic, biasanya kualitas suaranya nanti masuknya kurang banyak, ya. Ini beberapa fasilitas. Ini kalau mic khusus rekaman bagus sekali, adanya fasilitas namanya wind cut. Jadi ketika angin masuk dia akan hilang. Kalau sensornya bagus, maka suara yang masuk itu akan sempurna. Tetapi kalau mic-nya kurang bagus, maka suara yang lain akan bisa masuk. Contohnya suara angin. Apalagi kalau misalkan pengambilan suaranya atau gambarnya di waktu hujan, itu sudah jelas saya sarankan cut saja. Di stop saja kalau hujan, kemudian kalau di luar pas waktu angin atau gerimis,
itu dikat saja, batalkan saja. Karena apa? Jelas dalam pengambilan suara itu kualitasnya jelek, tidak bisa maksimal. Jadi Bapak Ibu yang punya mikrofon tambahan nanti lebih baik. Tapi kalau tidak ada, bisa dibuat alternatif, bisa dibuat penyotingan secara, misalkan HP-nya didekatkan dengan mulut kita, bisa saja dengan misalkan nanti pendampingan. Tetapi kalau pendampingan resikonya nanti suaranya tidak pas dengan mulut kita. Resikonya di situ. Next. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, saya sarankan untuk editing, kalau untuk yang sederhana menggunakan HP saja sudah cukup Bapak Ibu. Tetapi kalau misalkan membutuhkan kualitas yang lebih bagus, Bapak Ibu bisa menggunakan komputer, laptop, PC. Bapak Ibu mungkin yang di madrasah punya server, itu speknya server itu bagus sekali. Tapi kalau PC header, PC laptop misalkan cuma Core i3 untuk editing, saya kira berat sekali Bapak Ibu. Sulit untuk mengedit untuk sekelas video yang berkualitas dengan HD kualitas ya, yang high lah ya. Itu biasanya hang komputernya agak kuat. Tapi kalau videonya dari HP, maka biasanya ini sudah cukuplah HP untuk mengedit video. Next, itu saja Bapak Ibu mungkin peralatan yang harus disiapkan. Kemudian bagaimana cara pengambilan gambar atau video. Ini sederhana Bapak Ibu, alat yang tadi saya sudah jelaskan itu standar minimal. Kalaupun tidak bisa dibuat alternatif untuk menjadikan pengambilan video dan suara semaksimal mungkin. Kemudian sudut pengambilan gambar Bapak Ibu, ini yang biasa suka foto, suka video. Bapak Ibu di sini ada beberapa teknik pengambilan gambar agar video dan foto bisa diambil secara maksimal. Next. Yang pertama sudut pengambilan gambar yang pertama adalah, coba lihat Bapak Ibu, coba lihat ya. Ini gambar kira-kira diambil dari mana? Ya, ini gambar diambil dari bawah, yang disebut sebagai low angle. Kamera ditaruh di bawah. Ini alternatif cara pengambilan foto ataupun video. Jadi ternyata asik juga ya. Kamera tidak harus ditaruh di atas terus, tidak harus di tengah terus. Ternyata dari bawah pun gambarnya bisa menghasilkan gambar yang maksimal. Ini namanya low angle, pengambilan kamera dari bawah. Pengertiannya next. Low angle atau sudut pengambilan gambar dari kamera lebih rendah dibandingkan dengan objek. Pada angle ini akan memberikan kesan kemewahan, kekuatan, besaran sebuah objek. Biasanya fotografer menggunakan angle ini untuk mengambil sudut bangunan agar dapat terkesan lebih mewah dan megah. Kemudian biasanya diambil orang-orang misalkan perkasa, misalkan ada buta, mengambil gambar dari bawah kelihatan, wah besar. Misalkan kesan karakter mengambil foto tentara dari bawah itu lebih kesannya gagah seperti itu. Itu teknik saja pengambilan gambar. Ini namanya pengambilan kamera lebih rendah daripada gambar yang diambil, ditaruh di bawah. Ini namanya low angle. Next. Ya, ini yang biasa digunakan oleh Bapak Ibu guru, yaitu a view angle. Jadi, mengambil gambar sesuai dengan mata kita. Di tengah-tengah ini biasa. Ini yang Bapak Ibu biasa gunakan ini. Pengambilan gambar teknik a view angle. Keterangannya, silakan di next. Angle yang satu ini sering kali digunakan oleh banyak fotografer maupun seorang yang mengambil gambar. Ini posisikan lensa sejajar dengan tinggi objek. Posisi arah kamera memandang pada objek yang akan dipotret. Layaknya mata ketika kita melihat. Ya, ini seperti ini, normal ya. Ini yang biasa kita gunakan. Yang pertama itu jarang ya. Ini yang umum lah. Bapak Ibu sudah paham kalau ini sudah bisa dan biasa untuk pengambilan gambar. Next. Nah, kalau ini agak lain. Ini lebih ekstrim daripada tadi yang pertama. Yang pertama kan biasa saja, posisi lebih bawah. Kalau ini frog eye angel, jadi seperti kodok.
seperti kodok ya. Ini seperti kodok. Jadi pengambilan gambar ya, kita lihat Bapak Ibu, gambar yang sebelah kiri itu teknik pengambilannya. Hasilnya gambar yang di pojok kanan atas. Ini adalah cara teknik pengambilan gambar yang alternatif-alternatif agar gambar lebih optimal, lebih berkualitas, dilihat itu lebih wow gitu ya. Inilah teknik pengambilan gambar dari frog angel. Dilihat seperti kodok di bawah ya. Kita lihat ya. Next. Ini contohnya lagi Bapak Ibu. Untuk mengambil gambar yang di sebelah kiri, itu kan gambarnya cakep banget ya Bapak Ibu. Teknik pengambilan gambarnya, cara mengambil gambar itu sampai tiduran seperti itu, seperti kodok ya. Kamera hampir menempel dengan tanah. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Kalau ini yaitu kebalikannya dari frog. Kita mengambil gambar dari atas. High angel, mengambil gambar dari atas. Kesannya lebih mewah ya. Ini biasanya, mohon maaf, ini biasanya pengambilannya ya, kalau pengambilan seperti ini biasanya, misalkan ini contohnya ya, kesannya rendah, mohon maaf. Misalkan mau mengambil orang foto pengemis yang meminta-minta, itu kesannya lebih menurut saya lebih kesannya menderita sekali. Itu pengambilannya dari atas Bapak Ibu, kameranya dari atas. Berbeda dengan yang tadi pengambilan dari bawah, dari frog. Kalau di pengambilan kamera dari bawah itu kesannya orangnya ya rendah gitu ya. Kalau pengemis minta-minta, dilihat di foto dari atas itu kelihatan tangannya mengemis dan lain-lain, itu lebih kesannya lebih rendah sekali. Itu teknik saja Bapak Ibu. Ini biasanya untuk pengambilan teknik fotografer. Next. Kalau ini lain Bapak Ibu, bird eye angel, dari jarak jauh dan atas. Bird kan burung Bapak Ibu, dari mata burung, mata elang ya. Dari atas untuk mengetahui kondisi secara keseluruhan, lebar, memfokuskan pada satu objek tertentu. Jadi ini tidak hanya fokus satu, tapi keseluruhan Bapak Ibu. Inilah teknik pengambilan gambar. Jadi ada 5 yang Bapak Ibu harus pahami, harus kuasai. Setidaknya nanti kalau mempunyai kesukaan dalam pengambilan gambar atau video, Bapak Ibu bisa mencoba dari kelima teknik pengambilan video ataupun gambar. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu. Yang pertama kita membuat namanya storyboard ya. Yang kedua kita menjelaskan mengenai mempelajari mengenai peralatan yang harus kita pelajari. Selanjutnya yang ketiga yaitu teknik pengambilan gambar, view angel gitu ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin yang perlu kita diskusikan untuk menghasilkan sebuah video pembelajaran yang maksimal ya. Jadi Bapak Ibu bisa nanti belajar tidak hanya melalui saya juga belajar otodidak melalui YouTube. Kita search saja di YouTube, misalkan kita cari bagaimana teknik membuat video pembelajaran. Di situ semuanya lengkap, ada. Insya Allah semuanya ada. Berbagai metode, berbagai cara, ataupun di sini teknik, trik-trik tertentu ya Bapak Ibu nanti bisa pelajari, tidak melalui saja, tapi perbanyaklah referensi dari beberapa sumber yang mungkin Bapak Ibu akan lebih lebih paham mengenai bagaimana cara membuat video pembelajaran. Itu saja dari saya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada host Pak Subur Wahyudi. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa. Terima kasih atas pemaparan. Dan pada kesempatan kali ini jawab. Dan nanti ada pertanyaan. Nanti sistemnya mohon untuk bisa
diaktifkan dulu mikrofonnya, baru nanti teman-teman semuanya mungkin ada pertanyaan, silakan nanti sebutkan nama, kemudian dari mananya untuk diperkenalkan. Monggo. Monggo, ada pertanyaan? Bu Asih mungkin ada pertanyaan? Pak Anwar mungkin ada pertanyaan atau yang lainnya? Monggo. Bu Septi, Bu Eling. Membaca itu ya. Boleh saya bertanya ya Pak Anto? Pak Subur, halo. Oh ya, Pak Anwar, monggo. Ya. Ya. Pak Anwar. Assalamualaikum semuanya. Salam. Ya. Saya ingin bertanya. Itu dulu pernah sedikit, maksudnya pernah membuat tapi tidak tuntas itu ketika di Bandung. Ketika membuat video pembelajaran, introduction-nya, maksudnya untuk pembukaan kan biasanya ada suara air, suara percikan dulu. Itu teknisnya, maksudnya kalau bisa ke depan nanti kita, khususnya untuk saya sendiri itu harus berguru langsung itu. Caranya gimana itu? Oke, terkait dengan pembuatan monggo Pak Anto. Start saja nggih. Ibu yang saya hormati, khususnya Bapak Anwar yang tadi bertanya mengenai sound. Jadi untuk suara Bapak Ibu tidak perlu membuat kita misalkan butuh suara air, kita langsung menuju ke sungai, kita merekam suara yang ada di sungai. Tidak perlu Bapak Ibu, terlalu repot itu ya. Apalagi kalau kita mencari suara angin, kita pergi ke gunung, kemudian kita rekam suara angin di gunung. Itu terlalu sulit Bapak Ibu. Jadi kita sudah dimanjakan dengan fasilitas yang ada di internet, kita tinggal saja kita lihat webnya kalau tidak salah itu kalau pengen suaranya lengkap itu di YouTube, kita nanti download suaranya saja. Ya, kita tulis saja di YouTube misalkan wind, angin. Kita nanti akan di situ akan mendapatkan jenis-jenis suara angin yang nanti kita bisa download. Kemudian misalkan kita membutuhkan suara burung apapun, kita bisa mendapatkan itu. Termasuk untuk pembuatan video pembelajaran, di situ ada jenis-jenis suara edukasi, misalkan ada komputer, ada suara mesin ketik, ada suara apa, di situ semuanya lengkap semuanya. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf ini di luar hak cipta loh Bapak Ibu ya. Nanti kalau kita tidak usah bahas di sini mengenai hak cipta, karena misalkan kalau yang di YouTube kalau boleh di-download, insya Allah itu sudah hak cipta. Kecuali memang ada beberapa channel di YouTube yang tidak boleh di-download. Tapi kalau sudah, insya Allah kalau sudah di YouTube, kita download. Kalau tidak, kita bisa klik di Google, misalkan mencari suara sound free background. Nanti di situ ada muncul suara-suara yang jenis-jenis suara yang kita bisa download secara gratis tanpa membayar sepeser pun, tanpa melalui registrasi dan lain-lain. Itu saja mungkin jawabannya Pak Anwar, gimana? Ada lagi Pak Anwar? Ya, cukup itu aja. Oke. Iya. Monggo yang Halo. lainnya. Teman-teman semuanya Halo, Assalamualaikum. bertanya. Assalamualaikum, Pak Anto mau tanya untuk Dulu nih, aplikasi. Saya Eling Margi dari MTS Cokro Aminatullah Pakuwangi. Nah, aplikasi editing yang paling simple itu apa Pak? Terima kasih. aplikasi yang paling simple untuk membuat video. Monggo Pak Anto. Sebenarnya video editing itu banyak sekali Bapak Ibu. Yang dari profesional sampai amatir sudah disediakan Bapak Ibu. Misalkan yang profesional, kalau Bapak Ibu pengen mendalami video editing, saya sarankan kalau punya komputer yang speknya sudah mumpuni, pakailah yang profesional, misalkan seperti Corel Video. Kalau tidak, Adobe Premiere
itu adalah video-video editing, video-video editing yang profesional. Tapi sebentar ya. Sebentar. Ini karena double ya. Ini saya sama Bu Rohia. Ya. Pergantian itu sih ya. Ya. Kalau yang profesional, Adobe Premiere dan video editing Ulit ya, Corel itu udah termasuk. Karena apa? Jadi videonya itu terdiri dari beberapa layer video. Jadi video 10 bisa dicampur jadi satu Bapak Ibu. Jadi misalkan seperti ini tampilan di Zoom ini bisa ditampilkan jadi beberapa video-video ditumpulkan jadi satu, termasuk efek-efek yang diberikan dari Adobe Premiere itu lebih high lah. Itu biasa digunakan oleh broadcasting profesional seperti televisi ataupun broadcasting pembuatan film ya yang profesional. Tetapi misalkan itu komputer Bapak Ibu tidak mumpuni untuk diinstal program itu, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi yang ada di HP Bapak Ibu. Contohnya di sini adalah yang paling sederhana lah. Ini ada produk KenMaster ya. Ini KenMaster. Ini HP saya ini kan HP Oppo Bapak Ibu, murah. Pamannya cuma 1.500.000. Tapi bisa untuk mengedit video dengan ringan. Ya, Bapak Ibu, ini sederhana, kita tinggal edit, sisipkan suara, backsound-nya apa, di sini semuanya lengkap, Bapak Ibu. Hampir sama dengan video editing profesional. Ya, ini sudah cukup Bapak Ibu. Tetapi mohon maaf, ini biasanya membutuhkan space tempat yang agak banyak, jadi aplikasi-aplikasi lain misalkan yang tidak penting, misalkan di HP Bapak Ibu ya dikurangi lah, misalkan ada game, ada Shopee ya, Shopee dihapus dulu nggak apa-apa, malah lebih aman ya, dan lain-lain ya. Itu mungkin sederhana yang aplikasi yang bisa digunakan di HP Bapak Ibu, yaitu KenMaster. Maaf, bukan promosi Bapak Ibu, tetapi kalau versi trial nanti setelah di-rendering atau dibuat video, maka di situ ada tulisan KenMaster, ada iklannya, karena gratis Bapak Ibu. Kalau mau hilang, Bapak Ibu bisa membayar, kalau tidak salah 100.000 sampai 200.000 untuk menghilangkan tulisan KenMaster. Persis sama Zoom ini. Zoom kalau gratis kan cuma dibatasi waktu berapa Pak Subur? 10 menit. 40 menit, orangnya juga dibatasi. Tapi kalau berbayar, saya melihat itu kalau tidak salah 178.000 satu bulan, bisa digunakan 24 jam sehari, dan bisa digunakan kalau tidak salah sampai 100 orang ya Pak, dibatasi ya. Tapi kalau yang profesional, grade-nya lebih mahal lagi, kalau tidak salah itu 500.000, itu bisa digunakan oleh lebih banyak, lebih dari 100 orang. Itu jawaban dari saya. Mungkin bisa membantu Ibu. Terima kasih. Ya, itu tergantung hostnya berapa, partisipannya berapa gitu. Iya. Itu pengaruh. Oke, monggo, sangat luar biasa. Ada pertanyaannya lain? Mungkin Pak Dwi, Bu Tati, Pak Pri, monggo. Atau Pak Jamal dari atas? Monggo. Mungkin ada yang sudah pernah mencoba membuat video. Mungkin ada kendala-kendala juga bisa disampaikan di sini. Oh ya, mungkin nambah sedikit ya Pak Subur ya. Oke. Jadi untuk pembuatan video pembelajaran, kita tidak dibatasi oleh pakem gitu ya Bapak Ibu, tidak dibatasi pakem, kita harus nyoting, kemudian kita harus menggunakan belakangnya, backgroundnya adalah papan tulis, kemudian kita harus menulis di papan tulis. Jadi kita buat bebas saja lah, guru merdeka gitu ya. Kita buat guru merdeka. Silahkan Bapak Ibu membuat video pembelajaran dengan catatan yang penting yaitu siswa itu tertarik, materi yang disampaikan sesuai, anak dapat memahami dengan mudah, dan anak dapat bisa mencerna tentang
materi yang disampaikan. Toh misalkan ada sisipan video, itu kan bumbu saja, saya kira bumbu-bumbu saja untuk memperindah, untuk mempermanis, biar lebih elegan. Ya misalkan cerita mengenai toko online Shopee kayak apa? Minimal ada contohnya, yaitu gambar Shopee-nya. Seperti itu saja, itu kan bumbu-bumbu saja. Kalau ini trik saja Bapak Ibu ya, biasanya yang video film yang juara-juara, itu biasanya yang menarik, Bapak Ibu juga bisa memperhatikan televisi, film ataupun jenis-jenis yang lain yang ditampilkan televisi. Tidak lebih dari 5 menit, gambar akan berganti. Maka video itu akan terlihat indah. Ini trik saja. Jadi tidak sampai 5 menit, 5 detik, ganti. 5 detik, ganti. 5 detik, ganti. Itu apa? Biar kita tidak jenuh. Misalkan saya ngomong di sini, Bapak Ibu, misalkan anak-anak, pada pembelajaran hari ini saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif globalisasi. Bosan Bapak Ibu. Anak melihat tampangnya saya saja sudah bosan, apalagi mendengarkan. Paling-palingnya nanti kan video dimatikan, kemudian ditinggal pergi, yang penting absen. Gitu kan biasanya seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, saya juga pernah ngalami seperti itu ya. Tapi bagaimana cara buat video yang menarik, itu biasanya harus punya trik-triknya sendiri Bapak Ibu. Jadi tidak harus pakem ya. HD1. Misalkan KI1, tujuan pembelajaran, siswa dapat, ya itu alternatif saja. Itu saya tidak mau merusak pakemnya orang lain, tetapi kita bebas saja lah. Yang penting misalkan kita mau menyampaikan masalah, misalkan mengenai perubahan sosial, anak bisa memahami, tertarik dengan video kita, kemudian anak bisa ya setidaknya pahamlah apa yang saya sampaikan, apa yang Bapak Ibu sampaikan mengenai perubahan sosial, mengenai misalkan ASEAN dan lain-lain, lebih tertarik. Jadi itu saja trik-triknya yang mungkin ditekankan. Mohon maaf, saya itu keluar pakem ya. Dan saya cari-cari dalam YouTube ataupun dalam referensi mengenai video pembelajaran, itu yang pakem itu ada pakemnya memang ya, ada penampilan judul, kemudian dan lain-lain. Tapi kalau Bapak Ibu referensinya mau lebih di-upgrade lebih tinggi, cobalah sekali-kali download video pembelajarannya dari Ruang Guru ya. Itu kan menarik-menarik. Saya kira sebenarnya tampilannya biasa, tapi ya Bapak Ibu bisa memodifikasi agar video itu lebih menarik buat anak. Terima kasih. Oke. Monggo yang lainnya, ada hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan. Monggo, masih ada waktu. Kita sharing-sharing saja. Monggo. Pak Jamal mungkin ada pertanyaan? Iya, boleh Pak, saya mau tanya ini. Oke, Pak Jamal, monggo dari atas. Monggo. Niki, Pak Anton yang saya mau nanya. Kalau menggunakan HP kan keterbatasannya adalah mungkin kualitas gambarnya tidak sebagus kalau menggunakan kamera DSLR. Nah, untuk mengatasi itu mungkin ada trik tersendiri. Seperti itu. Terima kasih Pak Anto. Terima kasih. Oke, Pak Anto, monggo. Oke, dengan trik. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya akan bahas mengenai kualitas video ya Bapak Ibu Guru ya. Kemarin kalau Bapak Ibu, mohon maaf, kalau pergi ke toko televisi ya, ke toko televisi di situ nanti akan ditawari dengan pilihan televisi. Biasanya mau televisi LED, LCD, ada Smart TV, ada Android TV. Jadi di sini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalkan Bapak, datang ke Depo Pelita. Di situ menampilkan, Pak, ada produk baru, Pak. Di sini ada televisinya namanya Android TV. Kualitas HD, K4 gitu. Hebat banget, luar biasa televisinya. Tetapi kalau di rumah masih menggunakan UHF, ya sama saja kurang bagus. Tidak bisa menampilkan keunggulan televisi tersebut. Karena apa? Kualitas antena UHF ya segitu-segitu doang, tetapi kalau mau menghasilkan televisi yang
TV-nya bagus, kualitas gambarnya harus bagus. Misalkan bisa menggunakan berlangganan di misalkan Indovision atau parabola yang lain yang berbayar yang ada tulisannya HD. Kalau ada syukur 4K gitu ya. Jadi yang super biasa, super sama saja dengan misalkan kalau mau nonton video pembelajaran lewat HP tidak perlu menggunakan DSLR karena apa? DSLR itu pikselnya besar Bapak Ibu, itu biasanya digunakan untuk misalkan televisi yang mempunyai kapasitas kejernihan yang luar biasa, misalkan televisi yang 42 in lah, misalkan ke atas. Jadi lebih detail, semakin besar, maka gambarnya akan masih kelihatan. Tetapi kalau misalkan hanya pembelajaran, Bapak Ibu tidak perlu membutuhkan kamera yang pikselnya besar. Hanya sekedar untuk dilihat dalam video ini. Cukup yang ukuran, setting saja nanti video di sini yang 1200 kali 700 pixel kalau tidak salah itu ya. Itu sudah cukup mumpuni. Itu saja ya saya kira sama saja dengan bahasanya kalau kita mau menembak burung pipit di pohon, kita tidak perlu menggunakan senjata AK-47 Bapak Ibu. Cukup menggunakan ketapel saja lah. Ya. Paham maksud saya? Kalau mau sekedar pembuatan video pembelajaran, saya kira tidak perlu menggunakan misalkan kamera DSLR Sony, apalagi ya rekaman yang itu ya besar ya. Itu bagus, cuma mungkin bahasanya kurang efisien. Karena apa? Anak hanya bisa membuka lewat televisi kecil kalau tidak menggunakan HP. Jadi tidak perlu membutuhkan pixel yang besar. Dengan catatan, mohon maaf, kalau profesional Bapak Ibu harus menggunakan kamera DSLR. Profesional untuk misalkan perlombaan, kalau tidak untuk festival, kalau tidak untuk ya untuk keperluan misalkan di gedung bioskop, maka ini tidak layak. Karena apa? Ini ya tidak bisa untuk pengaturan yang lebih membandingkan dengan DSLR gitu Pak. Tapi untuk sekedar untuk video pembelajaran Bapak Ibu nanti bisa menggunakan HP saja sudah cukup. Setting yang ukuran paling maksimal, kualitas video yang paling maksimal. Itu saja. Mas Jamaluddin. Oke Pak Jamal, ada yang Terima kasih. Jadi memang rekomendasinya pixelnya segitu ya, 1200 kali 700 ya. Menurut Pak Anto. Monggo yang lainnya. Boleh bertanya lewat chat ya. Silakan boleh bertanya lewat chat. Bahwa ada yang tidak pede. Ini yang Putri belum ada yang bertanya ya. Monggo yang Putri untuk bisa bertanya. Oke, gini Pak Anto. Tadi kan sudah disampaikan terkait dengan pengambilan video maupun foto ya. Ya. Nah, dan tadi kan ada 5. Ada 5. Dalam pakai yang mana? Dari yang 5 itu. Mungkin Pak Anto yang pernah melakukan gitu. Halo. Ya. Suaranya tidak terdengar Pak Wahyudi. Orang kerungu. Ulangi lagi. Ya. Ora. Oke, kan ada 5 cara ya dalam pengambilan video ya. Ya. Yang paling efektif itu pakai yang pengambilan model yang seperti apa itu untuk media pembelajaran. Oh, yang ya, terima kasih Pak Wahyudi untuk pertanyaannya. Sebenarnya
pengambilan gambar ini tidak ada istilah yang paling tidak ada. Semua ini adalah alternatif. Jadi ketika dulu pernah melihat dari penting. Jadi untuk menjadikan kita bervariasi Tuhan misalkan untuk halo. Ya, untuk pengambilan gambar sesuai dengan kebutuhan. Misalkan Bapak, Ibu mau pengambilan gambar, mau menunjukkan belakang kita, misalkan ada pegunungan ya, pegunungan kita di puncak, di bawah ada lembah, kita perlu pengambilan gambar dari atas seperti ini. Ya, itu penting sekali. Jadi menunjukkan belakang. Jadi kita perlu menunjukkan background kita, ya, keindahan alam di sekitar kita. Jadi dari bawah atas itu penting semuanya. Jadi Bapak Ibu bisa mengira-ngira sesuai dengan kebutuhan. Tetapi umum untuk pembelajaran, ya kalau untuk menampilkan kita, setidaknya kita pengambilan gambar yang tengah lah, yang A. Jadi yang pengambilan gambar yang itu. Jadi yang biasanya digunakan yang aman itu ya, yang aman ini, yang aman, Bapak Ibu bisa menggunakan yang mata sesuai dengan ukuran tinggi kita. Yeah. Itu Pak Subur. Oke. Silakan yang lainnya. Assalamualaikum. Siapa ini? Bu Asih Wijayanti. Ya, sekedar mau menanyakan. Kemarin karena saya tidak mengikuti sampai selesai, karena ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan untuk pembuatan video pembelajaran ini, durasi waktu dibatasi tidak? Atau bisa untuk beberapa kali pertemuan, seperti itu? Oke, Pak Anto. Itu aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan durasi ini, durasi dalam pembuatan videonya dibatasi apa tidak? Apa sesuai dengan untuk beberapa kali pertemuan atau gimana? Monggo. Ya, terima kasih Pak Subur dan Bu Asti. Pertanyaannya, waktu durasi ya untuk pembuatan video pembelajaran, kita tidak membatasi waktu. Kita bisa melihat kebutuhan materi yang akan kita sampaikan saja. Misalkan materinya sedikit, kita tidak perlu mengular-ngular waktu yang terlalu lama. Ya, ini uniknya video pembelajaran itu sebenarnya kan kita bisa mengkompres waktu yang 2 jam, misalkan 2 jam pembelajaran bisa dikompres dalam waktu misalkan 10 menit, tapi efektif gitu. Materi disampaikan, anak paham, ya, anak mengerti, suka. Anak suka bisa mengulang-ulang lagi, nonton lagi, ih apik. Jadi seperti itu. Jadi inilah teknik kita sebagai guru untuk bisa mengompres waktu yang efektif dan efisien, waktu yang 2 jam pembelajaran, kita bisa kompres, kita biar tekan, ya, menjadi misalkan waktu maksimal 10 menit lah, terlalu lama saja juga kita menjadikan kesulitan dalam mengedit gitu ya. Terlalu lama kita juga lalu mengedit, dan juga kalau terlalu pendek mungkin ya materi ada beberapa yang mungkin tidak terlalu ditekankan pada anak. Jadi bagaimana Bapak Ibu yang ada di sini bisa mengkalkulasi, mengatur waktu sesuai dengan materi yang kira-kira lah materi itu disampaikan, anak paham, ya, anak mengerti, ya, anak bisa menyukai tentang pembelajaran ini. Itu jadi waktu tidak dibatasi lah, ya, tidak perlu dibatasi. Kalau mau setengah jam tidak apa-apa ya kira ya, tapi resikonya misalkan kalau diupload di YouTube, kalau diupload misalkan melalui WA, itu berarti berisiko kuota internetnya mungkin agak terlalu banyak gitu. Terima kasih. Halo. Monggo, yang lainnya.
Ini sudah jam 10.35, masih banyak waktu yang bisa ditanyakan. Dan mungkin Pak Anto, nanti pada pertemuan berikutnya tatap muka bisa membuat ngedit video yang sudah dibagikan pada pertemuan yang pertama gitu. Di samping mungkin guru-gurunya sudah membuat video dan mungkin sudah ada yang edit, mungkin ada video-video mentahan ya yang nantinya bisa diolah bareng-bareng pada saat tatap muka mungkin Pak Anto. Oh iya bisa Bapak. Ya. Oh ya Bapak Ibu, ini mungkin tugasnya dari host nanti ya, sarankan kalau bisa nanti pertemuan berikutnya kalau tidak daring kita bertemu, kalau daring pun tidak ada masalah, untuk teknik pengeditan juga tidak ada masalah. Tetapi setidaknya pada MGMP ini kita nanti bisa menghasilkan produk lah, hasil untuk pertemuan MGMP 1, 2, 3, Bapak Ibu nanti misalkan saya belum sempat untuk menjelaskan secara detail mengenai pengeditan video, nanti Bapak Ibu bisa latihan lah, searching di Google, ya, kalau tidak di YouTube mengenai bagaimana cara mengedit video yang digunakan yaitu aplikasinya yaitu KineMaster ataupun yang lain. Bapak Ibu silahkan menggunakan aplikasi lain selain KineMaster, tidak masalah. Pada prinsipnya sama. Bapak Ibu misalkan yang profesional antara Adobe Premiere dan Corel video itu juga sama. Kalau sudah bisa Corel, kalau masuk ke Premiere juga bisa. Jadi tidak ada permasalahan. Yang paling pokok adalah bagaimana kita mengetahui bahasa-bahasa dalam pengeditan ya. Di situ ada suara, ada video, ada gambar, ada efek. Itu yang mungkin yang paling pokok dikuasai. Jadi ketika ada perintah silakan klik, misalkan timeline ya. Kemudian oh ya timeline, jadi sudah tahu. Jadi oh ya berarti klik yang sebelah sini, klik sebelah sini, klik sebelah sini. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, nanti saya sarankan ini sebagai Pak Ketuanya Pak Anwar dan hostnya ini Pak Wahyudi, nanti setidaknya pada pertemuan berikutnya kalau bisa sudah menyerahkan misalkan menyerahkan produk video editing hasil karya sendiri mentah nggak apa-apa. Nanti kita bisa filenya kan jangan dihapus, jadi mentah pun nanti bisa diedit ditambah. Oh ini coba ditambah ini, oh ini tanpa mengurangi rasa hormat ataupun menggurui, kita share lah. Saya juga nanti minta masukannya lah untuk video-video saya, ya yang di YouTube sih sudah ada itu. Jadi mungkin ada tambahan, oh ini Pak mungkin kurang ini, oke saya tampung. Jadi kita tidak terlepas saya menggurui Bapak Ibu semuanya, saya juga perlu kritikan dan saran untuk menjadikan video pembelajaran nanti akan menjadikan video pembelajaran yang berkualitas lah, bisa layak dilihatkan kepada seluruh siswa MTS yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Ada yang lainnya, monggo. Silakan yang lainnya. Pak Subur. Ya, menanggapi terkait dengan yang tadi. Ya. Harapan besar, harapan besar kami dan panjenengan semoga semuanya nanti bisa melaksanakan yang pertama, betul. Insya Allah kita nanti semuanya buktinya adalah produk yang harus ya fastabiqul khairat lah kita pamerkan, kita tunjukkan bahwa MGMP itu meninggalkan tugas di sekolah, tapi ada karya dan produk yang kita gunakan untuk dakwah pendidikan kita. Nah, berikutnya nanti memang harus ada tindak lanjut, Pak. Ada tindak lanjut, syukur video pembelajaran. Kedepannya saya menginginkan bahwa nanti setiap madrasah dikunjungi, kemudian diambil guru-gurunya proses sedang mengajar, kemudian menjadikan sebuah film atau tayangan yang kita serahkan nanti ke madrasah. Bukti bahwa madrasah tidak mau ketinggalan dengan sekolah-sekolah maju lain. Begitu, Pak. Terima kasih. Oke.
berarti nanti terkait dengan pertemuan berikutnya, berarti kita semuanya sudah membawa file video, baik yang mentah maupun yang olahan, gitu ya Pak Anto? Iya betul Bapak. Oke. Ini ada waktu di bulan Agustus. Di bulan Agustus itu ada tanggal 13, tanggal 20, dan tanggal 27. Bulan Agustus. Kalau kemarin saya share, itu kan akhir bulan Agustus untuk mempersiapkan itu. Apakah, ya kita sepakati saja, apakah pelaksananya tanggal 13, apa 20, apa 27, supaya kita bisa hadir semuanya. Monggo yang lain, atau Pak Subur, atau di akhir bulan mungkin aktivitas 17 di sekolah bukan lagi ada apa gimana? Monggo yang lain. Monggo minta pendapatnya, saya nanti bisa hadir semuanya. Kebetulan ya. Di bulan Agustus ini biasanya banyak kegiatan kalau tidak ada pandemi. Tapi karena ada pandemi, kemungkinan ya kegiatannya tidak terlalu banyak. Ya, itu mic-nya tolong dihidupkan semuanya, barangkali ada yang mau ngomong. Mau dihidupkan nggak apa-apa? Ya. Mau dihidupkan semuanya, ini salah ngeklik. Itu bisa dihidupkan. Kita musyawarah terkait dengan pertemuan yang monggo. Ada masukan-masukan, mau lokasinya di mana, waktunya, minimal ada waktunya itu. Waktunya disepakati akhir bulan atau pertengahan bulan. Kalau pertengahan bulan itu kita ambil tanggal 20. Kalau akhir bulan tanggal 27. Akhir saja Pak, mungkin karena akhir bulan mawon Pak. Akhir bulan nggih, tanggal 27 nggih. Tanggal 27. Setuju. Pak Anto, ada pertanyaan ini Pak Anto? Oke, ya, monggo. 27 ya. Ya bisa, 27 omber. Waktunya sudah omber Bapak. 27 ini? Ya, 27 nggak apa-apa. Dengan catatan 27, insya Allah kumpul kita sudah mengumpulkan hasil atau produk, mungkin evaluasi sedikit lah. Jadi sudah, kalau bisa sudah fix gitu ya. Apa seadanya dulu? Seadanya apanya Bu Asih? Maksudnya belum diedit ya, karena kemungkinan kan kita terkendala, maaf untuk cara pengeditan dan yang lain mungkin butuh pembelajaran bersama. Oh ya, mungkin tambahan sedikit ya Pak Subur. Ya, ini mungkin sesuai dengan pendapat guru saya dulu waktu pas pelatihan pembuatan video editing. Ini untuk editing itu sebenarnya memakan waktu sampai 4 SKS Bapak Ibu, 4 SKS pembelajaran ya. Jadi waktunya lama sebenarnya kalau untuk video editing. Nanti kita belajar video editing itu belajar manajemen file. Jadi misalkan tadi saya mencontohkan ya Pak Subur, mencontohkan jadi untuk pembukaan fotonya apa, nanti itu belajar folder yang dikumpulkan yang nanti diambil ketika waktu pengeditan itu berbeda daripada kita menumpuk beberapa banyak. Nanti kita kesulitan dalam menentukan mana file yang saya butuhkan atau mana file yang tidak saya butuhkan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa auto
lah belajar sendiri di YouTube. Kalau keterbatasan saya di Zoom ini ataupun dengan yang lain, jadi nanti Bapak Ibu sini bisa search lah di Google ataupun di YouTube lah ya. Ini karena keterbatasan memang. Ternyata terlempar dari Oke, tapi tadi sekaligus menjawab, sudah terjawab ya, sudah terjawab terkait dengan pertanyaan yang ada di chat itu. Kita sangat sudah terjawab. Kira terlempar Pak Anto. Oke, monggo yang lainnya. Belum saya tutup ya, saya tutup silakan bisa bertanya. Kalau tadi saya menangkap ya kita buat yang sudah diolah sebisanya ya Pak Anto, bisanya. Ya, sebisanya. Nanti setelah dibuat, insya Allah bisa nambah ilmunya gitu. Kan tidak Halo. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi atau mungkin berbagi pengalaman terkait dengan masa-masa pandemi kita share di sini. Terus siapa toko bisa toko 27 yuk, 27 orang. Sini siapa toko? Cukup? Kalau cukup nanti kita mungkin sekilas menyampaikan terkait dengan reshuffle kepengurusan ini. Mungkin ada keinginan ada disampaikan gitu. Dulu pernah memiliki ide di atas itu ya. Sangat asik manakala kita itu melaksanakan reshuffle nanti di atas itu Pak Fai itu. Dulu kan pernah komunikasi dengan Pak Fai bagaimana melaksanakan kegiatan di atas. Kebetulan sekarang Pak Fai sudah jadi kepala di atas itu. Selain kedahuluan mapel yang lainnya melaksanakan di sana. Bahkan besok Lipa juga melaksanakan MGMP di atas itu. Pak Anwar, halo. Ya, Pak Anwar ternyata sudah live dari Zoom. Ada yang lain? Gimana Pak Anto, sudah? Ya, cukup ya. Cukup. Pertemuan MGMP pada kesempatan kali ini, alhamdulillah sudah berjalan dari pembukaan, kemudian sambutan, paparan pertanyaan, dan juga sudah dijelaskan oleh narasumber. Dan mari pertemuan MGMP IPS secara daring kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan saya selaku host, apabila ada kekurangannya
kata-kata yang pas, saya mohon besar-besarnya. Dan saya akhiri. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bisa bersua-sua di ini sebelum saya tutup ya. Punya. Nggak apa-apa ini sampai jam. Absen sih, Bro.